Ini hamil keberapa? Pertama. Anak pertama berarti ya. Di sini saya mau ngasih penjelasan buat bekal ibu nanti di rumah biar ASI eksklusifnya sukses. Apalagi ibu di rumah kan, sayanglah ASI eksklusifnya kalau nggak dipakai. Ya, apalagi kalau sama susu formula. Yang pertama, adiknya gampang sakit. Kalau pakai ASI lebih bagus daya tahan tubuhnya, terus lebih menghemat juga kan. Sini saya mau jelaskan ya teknik menyusui yang benar. Jadi ibu biar tahu pasti tentang teknik menyusuinya. Jadi cara menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu yang benar. Jadi kesuksesan menyusui itu jadi tentang perlekatan, penempelan ibu dan bayi gitu. Kemudian untuk menyusuinya ya Bu ya, posisi menyusui yang benar. Yang pertama, kalau udah enak nih nanti di rumah bisa sambil duduk adiknya di pangku. Tiduran, tapi kalau tiduran harus dijaga karena apa? Takutnya waktu ibu tiduran, ibu ikut tiduran nutup mulut hidung adiknya, jadi nafasnya susah ya. Kemudian di sini langkah-langkah menyusui yang benar. Jadi ada 5 langkah di sini. 1, tempelkan perut bayi ke perut ibu. Jadi posisi perlekatannya seperti ini Bu. Kalau tadi kan ibu masih jarak jauh nih sama adiknya nih. Jadi kalau ini payudaranya, ini perut ibu, adiknya posisinya perut ibu nempel ke perut bayi. Jadi gini nih posisinya nih, perut ibu nempel ke perut bayi. Mulutnya adik di sini, jangan langsung kita masukkan sebenarnya, karena kalau dia dekat puting susu otomatis dia buka mulut gitu. Sama jadi gini, kita dekatkan gini, bibir bawahnya kita dekatkan, otomatis dia buka mulut. Baru kita masukkan, tapi masuknya kita spontan aja, jadi langsung jangan kita paksa gitu nggak ya, otomatis spontan. Kemudian saat bayi sudah membuka mulut selebar-lebar, masukkan seluruh puting dan areola ke mulut bayi. Jadi nggak cuma putingnya aja yang masuk, semuanya ini masuk. Nyusunya biar maksimal, itu harus pelekatan ya Bu ya. Jadi perut ibu nempel ke perut adiknya. Kemudian bila akan menghentikan isapan, gunakan jari telunjuk. Seandainya adiknya tidur tapi masih kenyot-kenyot aja, kita hentikan isapannya. Caranya gini, ini kan nempel gini, dari ini dorong ke bawah pelan-pelan, nanti otomatis lepas. Ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Nanti kita bantu ya, karena emang tiap orang kan beda-beda kalau itu. Kemudian kalau bayi habis menyusu harus disendawakan. Untuk posisi menyendawakan, kalau udah agak besar nih bisa sambil duduk. Kalau masih kecil ini taruh di sini, berdiri, duduk. Ini gini. Ini posisinya bayi habis nyusu kita gini. Nanti nunggu sendawa. Kalau enggak bisa juga sambil tiduran, duduk gini, diginiin sambil duduk. Terus kemudian jangan menggunakan dot, apalagi Bu di rumah nggak boleh pakai dot, karena apa? Efeknya nanti bingung puting adiknya, mana baru kenal punya ibu udah diganti susu dot, susu dot ternyata nggak usah ngisep kuat nih, udah keluar nih. Nah dianya nanti malas untuk puting susu ibunya, untuk dandan ke ibunya langsung. Jadi kalau bisa ngasih ke adiknya disendokin, kalau emang lupa ya sendokin pas dikit-dikit gitu. Terus kemudian menyusui bayi itu jangan pakai jadwal, jadi nggak boleh nih kita jadwal. Jadi semaunya adik aja. Kalau adiknya minta mau buat nyusui, dia rewel nangis, biasanya tandanya itu nangis terus pertama. Itu dia harus didandanin setiap waktu, entah pagi, siang, malam. Tapi kalau bisa nih siangnya lebih sering, iya semaunya adik, tapi siang lebih sering, malamnya dia tidur sejam 2 jam. Polanya nggak lama kalau malam. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk teknik menyusuinya? Udah cukup ya. Jadi nggak boleh pakai dot, kemudian nggak boleh ini tadinya nggak boleh pakai dot, terus nggak boleh dijadwal untuk menyusuinya, harus tiap waktu adik minta, harus biar asinya cukup. Untuk nyambung susu formulanya diusahakan jangan, apalagi adik ini semangatnya kayak gitu, tinggal ibunya aja nanti kita bantu ya. Dengan saya ya Bu, Bidan Wulan, saya di sini mau ngasih penjelasan sedikit tentang ASI, tentang proses menyusui yang benar. Jadi di sini teknik menyusui yang benar. Cara menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu yang benar. Jadi intinya kalau untuk kesuksesan menyusui, adiknya harus pas nempelnya sama ibunya.
Nanti kalau emang ini kan belum keluar ASI, kalau nanti udah lancar keluar ASInya, semakin sering ditetekkan semakin banyak produksi ASInya. Kalau ini belum keluar, makanya nanti kita coba buat nyusu langsung ya. Kemudian di sini untuk posisi menyusui ada 4. Kalau ibu ini masih dengan tiduran ini ya, nanti saya ajari dengan posisi tiduran. Kemudian bisa sambil duduk tapi beberapa posisi. Jadi yang kepalanya yang paling enak sih ini, tangan kepala adiknya berada di lengan, gitu, lengan ibu. Kemudian langkah-langkah menyusui ada 5 langkah bu. Ini saya ajarkan langsung di sini ya. Ini payudara. Di sini ada 5 posisi menyusui. Yang pertama, tempelkan perut bayi ke perut ibu. Jadi posisinya perut ibu nempel ke perut bayi. Kalau orang nyusuin kadang kan gini nih, asal nih perutnya jauh gini kan, itu salah sebenarnya posisinya nyusuin. Jadi perut ibu nempel ke perut bayi. Jadi perlekatannya gini, ini paling benar, nempel ke perut ibunya. Kemudian yang kedua, dekatkan puting susu ke mulut bayi. Jadi kita nggak bisa maksain nih adiknya kalau nggak mau buka mulut, jangan dipaksa harus buka, enggak. Jadi kita tempelkan, kita dekatkan aja. Bibir bawah adik kita tempelkan ke puting, otomatis adiknya buka mulut kalau emang dia haus. Kemudian sudah membuka mulutnya lebar-lebar, kita masukkan itu, kalau ini bukan hanya putingnya saja ya bu yang masuk ya, jadi harus itemnya ini harus masuk, namanya areola. Jadi buka mulut lebar, kita masukkan, nggak cuma putingnya aja yang masuk. Terus kemudian bila akan menghentikan hisapan bayi, jari kelingking kita berada di pinggir mulut bayi. Caranya gini, kalau dia lagi nyusu, kita agak samping ke samping, kita agak keluarkan. Itu nanti kalau biasanya pas dia masih tidur nih, tidur tapi masih kenyot-kenyot, apa dia tidur masih ngempeng nih gitu. Caranya ngelepasnya gitu. Iya, di pinggir agak ditekan sedikit, dia nanti otomatis lepas. Iya. Terus ibu kerja nggak kerja di rumah, harus yang semangat ASInya dulu. Kalau emang bener-bener kurang baru boleh untuk susu formula. Tapi kalau ASInya cukup, ngapain buat beli susu formula kan gitu. Ini posisi menyendawakan bayi, jadi habis nenen harus disendawakan. Cara menyendawakannya ada 3. Kalau ini nih duduknya udah besar nih. Kalau yang ini adik bayi gini ditaruh di punggung kita pupuk, udah tahu ya. Terus kemudian sambil tengkurap, ibunya duduk tengkurapin di paha kita. Gitu. Kemudian yang ini resiko penggunaan DOT. Jadi kalau apalagi ibu di rumah jangan menggunakan DOT sekali-sekali. Kalau udah deket banget sama ibunya sampai umur 6 bulan ke atas sih boleh, sampai 2 tahun. Yang penting untuk 6 bulan pertama ASI eksklusif itu nggak boleh pakai DOT. Karena apa? Nanti adiknya bingung puting, yang biasanya nyedot ibunya pakai tenaga, sekarang pakai susu formula pakai DOT kok nggak ngenyot aja keluar airnya kan gitu. Kemudian untuk menyusui bayi itu jangan dijadwal, jadi semintanya adiknya aja gitu ya. Udah cukup itu yang saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan nggak bu? Kita praktek langsung ya sekarang ya, pas adiknya haus. Pintar ya ibunya ya, saya cuma mengulas lagi. Hamil pertama kan ya? Hamil pertama ini tentang teknik menyusui yang benar. Teknik menyusui yang benar, ini ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi. Tadi udah tahu ya tentang ini ya. Kemudian untuk posisi menyusui bisa bermacam-macam, bisa menyusui dengan duduk. Kalau ini kemarin kayak capek gitu malam juga bisa, habis melahirkan juga bisa. Tapi jangan sampai pas tiduran nenennya nutupin hidungnya adek. Ya, dijaga. Jadi kalau bisa pas tidur jangan nenenin. Jadi kalau pas sebentar-sebentar lah ditengok, takutnya nutup hidungnya adeknya nggak bisa nafas. Ya. Terus ini tiga-tiganya duduk sih, tapi tinggal tergantung posisinya ya. Kemudian ini cara menyusui yang benar. Langkahnya, tempelkan perut ibu ke perut bayi. Jadi posisinya adik menghadap ke ibu. Ini kan payudara ya. Adiknya gini, perut ibu, perut adik nempel. Jadi bener-bener ini tuh ngadep ke puting susunya gitu. Kemudian yang kedua, dekatkan puting payudara ke mulut bayi. Jangan ditempelkan langsung. Jadi kita dekatkan aja, otomatis adik itu mulutnya buka langsung karena udah tahu tuh itu minum saya gitu. Kemudian tempelkan puting ke bibir bawah bayi. Jadi kita senggolin aja gitu. Nanti dia otomatis buka mulut. Setelah buka, kita masukin
masukin puting susunya ke mulut bayi ini Bu, item-itemnya juga masuk, jadi bukan cuma puting aja yang masuk ya. Kemudian setelah itu saat bayi sudah membuka mulut lebar-lebar, masukkan seluruh puting dan areola ke mulut bayi ya. Jadi nggak cuma putingnya aja yang masuk, areolanya juga, ininya item-itemnya ini juga masuk semua. Kemudian bila akan menghentikan isapan, gunakan jari telunjuk, tadi udah benar ya. Terus untuk posisi menyendawakan, emang bayi harus disendawakan karena apa? Kalau pas di rumah ibu ketiduran habis nenenin, terus ketiduran adiknya telentang pas gumoh, takutnya balik lagi ke dalam, jadinya kesedap itu. Terus kalau emang seandainya nih udah capek banget nih, nggak sempet nyendawain gitu, adiknya tidur dimiringin, diganjel. Jadi kalau seandainya dia gumoh tuh ke samping gumohnya, nggak balik ke dalam lagi. Kalau ke dalam kan jadinya kesedap. Jadi kalau emang sampai nggak sempet menyendawakan, pakai selimut kecil aja, dimiringin dikit gitu. Jadi ini diganjelin dikit gitu. Terus untuk posisi menyendawakan ini ya Bu, kalau pas masih kecil gini biasanya digini ini, dipupuk gini. Terus kemudian sampai sendawa habis nenen itu. Kemudian kalau udah agak besar nanti sambil duduk gini, ditepuk-tepuk punggungnya. Terus bisa sambil tiduran. Ibu duduk gini, ditengkurapin di paha ibu, gini. Ini kalau kecil gini bisa juga, yang nggak boleh yang ini kan pas duduk gini, udah nggak gede nih. Tapi kalau udah gede sih biasanya nggak perlu disendawakan sih. Kalau seperti ini kan dia nggak tahu nih, sesek nggak bisa nafas gitu kan, nggak tahu, jadinya harus kita sendawakan. Terus untuk pemberian susu ASI melalui DOT nggak boleh ya Bu. Karena apa? Karena nanti adiknya bingung antara puting susu dengan dotnya itu. Jadi biasanya yang kena puting, yang biasanya kena dot itu susah nantinya balik ke nenen ibunya lagi. Biasanya kasus seperti ini terjadi pada ibu-ibu yang bekerja. Jadinya lama-kelamaan udah nggak kenal nih sama nenen ibunya, udah maunya dot aja nyusunya gitu. Kemudian untuk nyusuin bayi jangan dijadwal, cuman perlu dipola sedikit. Tapi kalau emang adiknya minta dikasih. Kalau bisa siang lebih sering, malamnya agak dijarakin Bu gitu. Tapi jangan dijadwal, nggak dijadwal. Jadi iya, kalau dia minta harus dinenenin. Jangan nanti kurang setengah jam lagi nih gitu. Jangan gitu ya. Terus untuk resiko penggunaan DOT, yang pertama itu bingung puting, tidak higienis karena melahirkan pertama kali. Kalau ibu kedua, ini ke anak keempat ya udah banyak pengalamannya seharusnya. Di sini saya mau mengajarkan tentang teknik menyusui yang benar untuk ibu setelah melahirkan gitu. Jadi kita sama-sama belajar nih, kalau mungkin yang dulu anak 3, anak keempat, inget lagi lah gitu. Tadi saya lihat sih udah pada pintar sih nyusuin, tapi memang sebagian kayak Teteh kan baru belajar pertama, jadi ini masih meraba-raba lah gitu. Tapi nanti kita belajar sama-sama ya. Tujuannya apa? Biar ASI eksklusif. Kan daripada paling sehat itu kan ASI daripada nyusu formula, terus mau formula juga. Ini untuk ASI ya. ASI itu merupakan makanan yang terbaik untuk bayi. Cara menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi yang paling bagus. Jadi kalau kunci suksesnya perlekatan, insya Allah untuk menyusuinya nanti ke depannya. Terus kemudian untuk ada nggak keluarganya suami ya? Ada yang duduk, ada yang paling nyaman kali sambil tiduran. Tapi hati-hati kalau sambil tiduran, takutnya ibunya juga ketiduran, payudaranya untuk nafasnya adiknya. Gitu. Ada 4 posisi seperti ini. Kemudian untuk langkah menyusui di sini ada. Jadi untuk langkah menyusui sendiri, yang pertama ya, tempelkan perut bayi ke perut ibu. Jadi ini ya contohnya ya, kita pakai contoh ini. Tempelkan perut bayi ke perut ibu. Jadi perut bayi itu posisinya nempel ke perut ibu, harus nempel ke perut ibu gini. Kemudian yang kedua, dekatkan puting payudara ibu ke mulut bayi. Jadi bukan kita masukkan, nggak dimasukin, tapi kita tempelkan, kita dekatkan aja gini. Itu karena otomatis nanti bayi nempel ke puting susu, otomatis dia membuka mulutnya. Setelah membuka mulut adiknya, jadi ini kan buka mulutnya kita tempelkan, baru puting susu kita masukkan.
Dan tadi banyak pertanyaan saya yang di kuesioner presentasinya, menyusui hanya putih susu saja, jangan. Jadi kalau bisa seitemnya, areola itu pinggir-pinggirnya itu sebisa mungkin masuk, karena biar nggak lecet putih susunya. Jadi kita masukkan biar nggak ada lecet di sekitarnya. Terus kemudian untuk langkah berikutnya, saat bayi sudah membuka mulutnya lebar-lebar, kita masukkan yang tadi ya. Kemudian menyusui itu jangan sebentar-sebentar. Jadi kalau untuk menyusui sampai sekiranya bayi kelak, bayinya udah kenyang gitu. Terus untuk menyusui tadi ada pertanyaan juga, untuk menyusui bayi harus dijadwal, salah seperti itu. Jadi menyusui bayi itu sewaktu-waktu. Jadi seminanya bayi nyusu harus dikasih, gitu ya. Jadi pas bayinya makannya nggak harus bayi nangis, jadi sekiranya dia lapar kayak Elisa udah bangun tidur sebentar bangun itu tandanya lapar, jadi harus disusuin. Terus kalau bisa ada sedikit di bolanya, kalau siang jarang tidurnya, kalau malam biar ibu-ibunya juga bisa tidur siang. Jadi sering-seringnya siang dari jadwal ya, sering, jadi sewaktu-waktu waktunya lebih dekatnya itu nyusunya siang. Kemudian kalau untuk malamnya agak dijarang. Karena ada ibu-ibu yang begadang sampai nggak tidur semalaman nih, kadang gitu tuh. Terus kemudian bila untuk menghentikan misalkan bayi, tadinya kan udah tidur tapi masih kenyang gitu ya, pakainya jari kelingking. Jadi ini kan masuk ke mulut bayi ini, jari kelingkingnya kita dari mulut, dari samping mulut bayi. Otomatis dia ngeluarin kupingnya sendiri dari kuping ibunya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk posisi menyusui? Udah cukup jelas ya. Kemudian ini ya, posisi menyendawakan. Jadi kalau udah nyusu, udah selesai menyusu bayi itu harus disendawakan. Kalau pas tidur dia terlentang, nggak kita sendawakan. Kalau dia sendawa otomatis dia terlentang, itu tidak jadi. Jadi harus disendawakan. Ada 3 posisi nih. Dia kita taruh di ini, kita taruh di ini sambil ditakar. Jadi ini sambil yang kamu tuh ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau udah agak gede nih, udah bisa digini-giniin. Yang ketiga, tengkurap sendiri sampai sendawa. Oh, gitu biasanya sendawanya. Nah, itu benar berarti dilakukan. Oh iya, sampai waktu sendawa udah disuruh sama dingin. Jadi seadanya dia gugup, tak balik nih ke dalam sendawa. Kalau gugup dia keluar ke dalam paling tak terasa berasakan, tapi dia nggak sedang. Ini ya, benar-benar untuk ASI yang dikeluarkan, ASI yang bisa nggak boleh dikasih juga. Karena apa? Tadinya udah melakukan selanjutnya tapi nanti nggak mau buat ada yang kerja nggak di sini? Kerja ya, kerja kalau kerja tapi lama-lama nanti lepas bu, lama-lama nanti lepas aslinya. Terus nutrisi ademannya jadi nggak boleh dijadwal. Ya. Sudah sih, sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang ini? Sebentar lagi kita ngisi ya. Terima kasih sebelumnya.